Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesi dari kelas 11 ATPH 4. Di sini saya akan menjelaskan budidaya tomat bib dengan sistem hidroponik di PT Momenta Agrikultura. Langsung saja. Yang pertama ada persemaian. Persemaian adalah menyediakan bibit tanaman sehingga persediaan bibit untuk ditanam selalu tersedia setiap hari. Adapun tahapan dari persemaian ini adalah yang pertama penyemaian di ruang semai, penyimpanan di ruang gelap, dan terakhir pemindahan bibit dari ruang gelap ke greenhouse selama 21 hari. Untuk ruang penyimpanan di ruang gelap ini dilakukan 4-5 hari. Apabila lebih dari itu, maka tanaman tersebut akan menjadi etiolasi atau tumbuhan tersebut tidak normal. Kemudian ada persiapan lahan. Persiapan lahan ini merupakan kegiatan awal dari proses produksi budidaya tomat bib yang berguna untuk mempersiapkan lahan greenhouse seideal mungkin agar tanaman yang budidayakan dapat tumbuh dengan baik. Adapun tahapan dari persiapan lahan ini adalah yang pertama sanitasi. Sanitasi ini dilakukan seminggu sebelum tanam, dimaksudkan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Kemudian penyiapan media tanam. Penyiapan media tanam ini digunakan menggunakan kokopit. Untuk ukuran polybag ini yaitu 35 x 35 cm dan jarak tanamnya sekitar 40 cm. Dalam satu karung biasanya kokopit itu menghasilkan 6-7 polybag. Kemudian ada pemeliharaan. Yang pertama penyiraman. Tujuan dari penyiraman itu efisiensi penggunaan unsur hara karena pemberian nutrisi yang dilakukan volume yang kecil tetapi kontinu. Maksud kontinu itu adalah dalam satu hari dilakukan 5 kali penyiraman tetapi volumenya sedikit. Maksud dari kontinu itu berulang-ulang. Kalau tidak salah satu hari itu dilakukan 5 kali penyiraman. Kemudian pemupukan. Biasanya pemupukan yang dilakukan adalah pupuk daun dan diberikan pada awal penanaman untuk menstimulasi fase vegetatif tanaman. Untuk pemberian pupuk ini digunakan pupuk Growmore, dosisnya 1 gram per 1 liter air. Kemudian pelilitan. Pelilitan tanaman ini dilakukan searah jarum jam. Hal ini dimaksudkan untuk agar lilitan kuat dan tanaman tidak roboh saat panen. Pelilitan ini dilakukan 1 minggu 2 kali. Kemudian penyulaman. Penyulaman dilakukan maksimal pada umur 1 masa tanam. Ketika lebih dari 1 umur masa tanam, penyulaman justru akan merubah pola tanam karena umurnya tidak serentak dan berselang jauh. Jadi sebaiknya jika tanaman sudah mati atau busuk batang, sebaiknya harus segera disulam. Kemudian ada pembuangan tunas air. Tunas air ini perlu dibuang untuk memfokuskan pertumbuhan batang primer sebagai batang produktif. Apabila tunas ini tidak dibuang, maka nutrisinya akan terbagi dua sehingga tidak memfokuskan nutrisi tersebut ke batang utama. Kemudian polinasi. Polinasi ini dilakukan agar bunga pada klaster dapat menyerbuk sempurna dan membentuk buah. Polinasi ini dilakukan pagi hari sekitar jam 9 pagi. Untuk hasil yang lebih baik, polinasi dilakukan setiap hari. Apabila tidak bisa, maka bisa dilakukan 1 minggu 3 kali. Kemudian seleksi buah. Seleksi buah ini bertujuan untuk meminimalkan pembagian unsur hara atau kompetisi hara sehingga ukuran buah yang dihasilkan maksimal. Dalam satu klaster biasanya buah tomat bib ada 4 buah sehingga beratnya pun serentak dan buahnya pun dihasilkan maksimal. Kemudian perompesan daun. Perompesan ini dilakukan agar buah dapat terkena sinar matahari langsung untuk mempercepat proses pematangan buah dan memudahkan dalam kegiatan pemanenan. Perompesan ini dibuang sekitar 2-4 helai daun. Kemudian ada laying down atau merebahkan tanaman, berfungsi untuk merebahkan tanaman sehingga posisinya tidak terlalu tinggi sehingga mudah dilakukan perawatan. Perawatan yang dilakukan ini adalah seperti pembuangan tunas air dan pelilitan. Kemudian sanitasi lahan. Sanitasi ini dilakukan dengan manual, yaitu dengan membersihkan greenhouse dengan sapu dan penyemprotan, atau bisa juga dengan alat pengerik gitu untuk memudahkan pembersihan gulma. Selanjutnya pencabutan tanaman layu.
Nah, tanaman layu ini dapat dibagi menjadi dua berdasarkan penyebab. Yang pertama adalah layu karena penyumbatan pipa Theuregulting stick dapat ditandai dengan media yang tetap kering saat penyiraman. Nah, dan selanjutnya layu karena penyakit ditandai dengan media yang lembab saat penyiraman. Pencabutan tanaman layu ini disebut juga dengan pembongkaran. Kemudian pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Pengendalian pertama ini dilakukan dengan larutan antiseptik Baiklin, dosisnya 5 ml per liter, dan aplikasi bakterisida setiap 2 bulan sekali, sesuai dengan serangan OPT, dan dimulai setelah tanaman berumur 4 masa tanam. Kemudian di sini ada dokumentasi pengemasan packing di PH PT Momenta. Silahkan disimak. Langsang Jaya. Oke guys. Jaya. Vlog Jaya. Nah, ya mulus ya. Nah, dalam pengemasan tersebut saya mengemas 7 tomat beef kecil atau tomat jus. Nah, selain 7 tomat tersebut di packing dalam ukuran 7, dalam satu plastik itu ada bisa sampai 7, 8, dan 9. Nah, dalam satu plastik tersebut berisi 1 kg tomat beef ukuran jus. Nah, kesimpulan tersebut, dengan adanya kegiatan praktek kerja industri ini, maka penyusun dapat menimba ilmu dari sebuah perusahaan sehingga akan bertambah ilmu, pengetahuan, dan pengalaman serta wawasan yang umumnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, tambahan menurut saya pribadi, prakerin ini sangat berkesan bagi saya karena dapat pencerahan sedikit untuk kedepannya bagaimana di luar sana dunia industri bekerja dan apa saja yang dilakukan ketika tomat beef tersebut dilakukan perawatan, apa saja yang mesti dilakukan, dan bagaimana kita melakukannya tersebut. Jadi menurut saya prakerin ini sangat berkesan dan alhamdulillah mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.